Materi kuliah kali ini adalah Islam Nusantara. Nah, pembahasan kali ini terkait dengan deklarasi Nahdlatul Ulama. Nah, kenapa Islam Nusantara kok Nahdlatul Ulama? Ya sudah pada waktu pertemuan pertama sudah saya sampaikan kan, bidan atau yang melahirkan Islam Nusantara adalah Nahdlatul Ulama, akademisi Nahdlatul Ulama, yaitu akademisi Universitas Nahdlatul Ulama di Jakarta, ya kan? Dan kemudian didukung pada Muktamar Nahdlatul Ulama, ya, yang 2016 tahun 2016 sampai 2015 itu kemarin sudah saya sampaikan di buku saya juga ada, ya. Maka kemudian di sini otomatis kita juga memakai ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama, ya. Nah, Nahdlatul Ulama ajarannya belum saya sampaikan sekarang mengenai deklarasi dulu, ya. Deklarasi Nahdlatul Ulama tentang Islam Nusantara, ya. Nah, Islam Nusantara ini itu pernah disampaikan, ya, di acara Munadoroh, ya, dalam International Summit of Moderate Islamic Leaders atau yang disingkat dengan ISOMIL, ya. Nah, ini adalah muktamar internasional, ya, ora bain-bain. Muktamar internasional para pemimpin Islam moderat, ya, yang diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 11 Mei di Jakarta, ya. Yang kemudian di sini melahirkan atau memutuskan tentang deklarasi Nahdlatul Ulama. Yang di sini ada 16 poin, ya. Yang pertama di sini 16 poin di sini. Yang pertama, ya, Nahdlatul Ulama menawarkan wawasan dan pengalaman Islam Nusantara kepada dunia sebagai paradigma Islam yang layak diteladani, ya. Nah, bahwa agama menyumbang kepada peradaban dengan menghargai budaya yang telah ada serta mengedepankan harmoni dan perdamaian. Ini poin pertama, ya. Jadi Nahdlatul Ulama itu mendeklarasikan ada 16 poin, ya, di tadi seminar atau pertemuan internasional, ya. Yang pertama adalah menawarkan Nahdlatul Ulama sebagai paradigma Islam moderat di dunia, yang di situ mengedepankan harmoni antara Islam dan peradaban. Artinya antara Islam dan apa tadi istilahnya di sini perdamaian, ya. Jadi intinya di sini adalah yang pertama, kenapa menawarkan Nahdlatul Ulama? Karena Nahdlatul Ulama adalah Islam moderat, yang di situ otomatis mengedepankan perdamaian, ya. Jadi tidak kemudian kalau yang lainnya kan membabi buta, yang penting semua Islam kan gitu. Nah, tapi kalau Nahdlatul Ulama tidak seperti itu. Islam ya Islam, tapi harus dengan cara yang moderat, yang damai, gitu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nahdlatul Ulama tidak bermaksud untuk mengekspor Islam Nusantara ke dunia lain dunia, karena Nahdlatul Ulama dan Islam Nusantara kan Indonesia, ya, lahirnya di Indonesia. Nah, ini tidak bermaksud kemudian diekspor ke Amerika, kemana, itu tidak. Tetapi di sini mengajak komunitas-komunitas Muslim lainnya untuk mengingat kembali keindahan dan kedinamisan yang terbit dari pertemuan sejarah. Ini di halaman 50, ya, kalau yang punya bukunya, ya. Dengan semangat ajaran Islam dan realitas budaya-budaya lokal di seantero dunia yang telah melahirkan beragam peradaban besar sebagaimana di Nusantara. Artinya apa? Islam Nusantara yang ditawarkan dan dideklarasikan oleh Nahdlatul Ulama
itu adalah Islam yang menghargai budaya-budaya lokal di daerah tersebut, di negara tersebut ya. Misalnya kalau di Amerika ya menghargai budaya Amerika ya, tidak menentang apalagi menghapuskan. Nah, dengan cara apa? Yaitu tadi keberagaman budayanya ini disesuaikan dengan Islam. Nah, kemudian di situ akan menimbulkan harmoni yang indah ya antara Islam dan budaya lokal. Nah, pertanyaannya misalnya, loh itu kalau ebek ya, ebek kan Islam Nusantara ya. Itu gimana Bu? Kok diarani apa namanya? Ebek itu kan sebenarnya bukan Islam ya. Ebek itu adalah budaya yang ada di Jawa kan. Nah, tapi kemudian oleh Nahdlatul Ulama, oleh Islam moderat, Islam Nusantara itu dipahami sebagai yaitu sekedar budaya, paham ya? Artinya bukan kemudian itu ajaran agama Islam ya. Jadi ya monggo itu budaya ya. Satu itu monggo. Kedua, yang penting di situ unsur kemusyrikannya kita tidak ikut selaku umat Islam, paham? Jadi semacam mabok ya, mendem cara wong Jawane ya. Terus kemudian menggunakan jin gitu ya, menggunakan dukun, itu kita tidak pakai. Kita hanya melihat dari sisi budayanya. Jadi tariannya lah ya, sama kostumnya. Itu pun dibatasi, yaitu dibatasi misalnya apa? Yang nari yang laki-laki. Apa ada ebek perempuan? Tidak ada kan aslinya ya. Kemudian dikembangkan menjadi ebek perempuan misalnya ada. Nah, itu ya sebatas budaya. Artinya yang itu apa namanya? Kalau kita lihat ya, kita pahami. Sebenarnya pakaiannya itu tidak seronok loh ya dibandingkan dengan pakaian-pakaian orang yang seronok itu. Coba lihat. Kalau Anda pahami ya, kemarin anak saya itu pergi ke Jogja melihat kontes tari sendera tari Ramayana Sinta, ya kan? Sinta dan Rama. Itu bukan Islam ya, itu budaya dari agama lain. Tapi kenapa Islam tidak melarang? Loh ngapa? Kalau sampean tahu sendera tari itu ya termasuk ebek, itu yang berdandan perempuan itu laki-laki juga loh, ya. Jadi orang maksiat. Jadi kan anak adegan ya, adegan merangkul ya, merangkul pacare ya. Itu kalau di tarian Jawa ini cuma begini ya. Jadi orang betul-betul merangkul tapi jauh gitu ya. Cuma adegannya saja ini. Dan itu yang nari apa? Laki-laki sama laki-laki di sendera tari maupun di ebek itu. Makanya jane orang apa? Orang maksiat ya. Sesama ebek ya, sesama pelaku tari tidak maksiat. Sing nonton pun begitu, mau maksiat gimana ya? Wong pakaian iki sebenarnya ya, nyun sewu, sampean kalau nggak percaya, dideleng. Mesti nggon bagian perut, bagian bokong, mesti ana selendang ditumpuk sing nggon nutupi bokonge. Iya apa ya? Lah itu dalam rangka men angger pancen penarine wedon, bokonge ora begitu menonjol, ketutupan kain-kain selendang sing bertumpuk-tumpuk. Iya, Mbok? Jadi sing uteke seronok ki sing nonton bae, ya. Itu ya tergantung profilnya masing-masing kan orangnya kan. Kalau orang seronok sih jalankan deleng wong joget ya, deleng wong biasa be tertarik kan gitu. Nah, itu yang semacam itu tidak dihilangkan oleh Islam Nusantara karena itu budaya ya monggo. Tapi kalau orang Islam ya ada budaya lain ya lebih baik ya kan. Misalnya budaya sholawatan ya monggo kan gitu ya. Yang selanjutnya yang ketiga, Islam Nusantara bukanlah agama. Nah ini garis bawah yang terpenting. Islam Nusantara bukan agama dan madhab baru, bukan madhab juga. Jangan salah persepsi ya, jangan salah pemahaman ya. Selama ini kan banyak yang salah pemahaman ya. Jadi dianggap bahwa Islam Nusantara itu adalah Islam lain. Ya, Islam Nusantara itu bukan madhab baru, apalagi agama baru, tidak ya. Dia tetap Islam ya.
cuma Islam moderat. Artinya Islam moderat, Islam yang bisa memahami agama lain, paham ya? Islam yang bisa memahami budaya lain, tidak hanya saklek budaya Islam tok ya, tidak hanya saklek agamanya sendiri, tapi agama lain juga monggo gitu ya. Bukan berarti kita ikut agama lain, enggak juga ya. Bukan berarti kita ikut budaya lain, enggak juga ya. Jadi orang muslim juga tidak dianjurkan untuk ngebek, ora kan? Tapi sing wis biasa ngebek yang ngono, sing penting kan orang maksiat gitu loh ya. Ingat itu garis bawah. Yang keempat, dalam cara pandang Islam Nusantara tidak ada pertentangan antara agama dan kebangsaan. Hubul waton minal iman, itu intinya ya. Jadi selama ini Islam-Islam yang lain kan banyak bertentangan dengan kebangsaan. Contoh ya, ada Islam yang mengklaim Pancasila tidak setuju sebagai dasar negara ya. Itu dianggap tidak sesuai dengan Islam ya, karena dasar negara kok Pancasila, ideologi kok Pancasila, ideologi kok kudune Islam misalnya ya. Terus ada lagi yang menganggap bahwa hormat kepada bendera itu musyrik kan gitu. Karena apa? Bendera kok dihormati, itu kan cuma lambang negara, cuma benda kan gitu. Nah, tapi kalau Islam Nusantara, Nahdlatul Ulama tidak seperti itu ya. Penghormatan kepada bendera bukan menghormati fisiknya, tapi begitu adalah menghormati jasa-jasa para pahlawan dan perjuangan kita yang sangat luar biasa, dasarnya 350 tahun lebih dalam penderitaan ya Mbok. Sebagaimana ketika kita bayangkan kita sholat menghadap Ka'bah ya Mbok, tapi Ka'bah bukan kita anggap sebagai Tuhan ya. Ka'bah itu hanya merupakan kiblat saja supaya menghadapnya sama. Tapi ketika takbiratul ihram kita Allahu Akbar ya kan, bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismi Ka'bah ya kan, bukan Ka'bah Akbar, tidak kan? Nah itu, jadi seperti itulah ketika kita menghormati bendera, termasuk Pancasila sebagai dasar negara ya. Kalau dalam Islam Nusantara itu adalah dasar negara, artinya suatu aturan untuk hidup berbangsa dan bernegara. Tetapi ketika aturan agama kita ya tetap Islam, Al-Quran dan Al-Hadis, paham ya? Jadi sama sekali tidak bertentangan itu ya. Oke. Selanjutnya hubul waton minal iman, apalagi itu tidak bertentangan, tapi memang itu ajaran Islam. Jadi makanya Islam Nusantara, Islam moderat, Nahdlatul Ulama sangat cinta tanah air ya, karena sudah sesuai dengan ajaran Islam. Hubul waton minal iman. Makanya orang yang tidak mencintai negaranya sendiri ya ora iman jenengane ya kan, atau imannya kurang sempurna. Yang kelima, dalam cara pandang Islam Nusantara, Islam tidak menggalang pemeluk-pemeluknya untuk menaklukkan dunia ya, tapi mendorong untuk terus-menerus berupaya menyempurnakan akhlakul karimah. Jadi yang kelima ini Nahdlatul Ulama mendeklarasikan pemeluk Islam itu tidak disuruh untuk menguasai dunia ya, untuk mendunia terus kemudian menjadi penguasa, itu bukan. Tapi yang penting adalah berakhlakul karimah dan menyebarluaskan akhlakul karimah. Apalagi zaman sekarang ya, akhlakul karimah angel banget ya kan. Bocah beada wis ora ngene ya, karo wong tua pada wani, bahkan anak sing berani melawan, berani menyiksa orang tua kan gitu. Nah, itu yang tidak diinginkan. Oke, yang keenam, Islam Nusantara secara teguh mengikuti dan menghidupkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam yang mendasar, termasuk tawasud. Ya, tawasud apa? Jalan tengah. Jadi Islam Nusantara itu memakainya selalu jalan tengah. Tidak radikal, tidak keras, juga tidak lemot, ya, tidak lemah, paham? Jadi tengah-tengah. Goblok ya ora, sombong pinter ya ora, tapi tengah-tengah ya. Terus kemudian misalnya menghadapi permasalahannya kayak gitu, tidak saklek
ya itu. Terus yang kedua di sini tawazun, tawazun seimbang. Bedanya tengah-tengah dengan seimbang apa? Kalau tengah-tengah seimbang ya, antara dunia dan akhirat itu seimbang ya. Terus antara budaya dan agama seimbang, artinya tidak mengalahkan salah satunya, merugikan salah satunya, menghapus salah satunya gitu. Yang selanjutnya tasamuh. Tasamuh itu apa? Lemah lembut ya. Jadi di situ Islam moderat itu cirinya Islam yang lemah lembut ya, menghadapi permasalahan ora asal seruduk ya, ora asal beras-beras, tapi lemah lembut, dipahami dulu permasalahannya seperti apa, baru dibicarakan bersama, baru diberikan solusinya. Itu seperti itu. Nah, terus juga di sini iktidal terus keadilan. Keadilan sih kepriwe? Keadilan ya gue mau memperlakukan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil ya. Adil tidak berarti sama, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, raja sebagai raja, rakyat sebagai rakyat, ayah sebagai ayah, anak sebagai anak, ya, dosen sebagai dosen, kalau begitu ngomong ya, mahasiswa sebagai mahasiswa. Itu